Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Wafa, Prodi PAUD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan ekologis bagi anak usia dini dalam Al-Quran dan hadis. Oke, selanjutnya di sini ada dua kata dari pendidikan ekologis, yaitu pendidikan dan ekologis. Pendidikan yaitu dalam bahasa Inggris pendidikan itu berarti education, sedangkan dalam bahasa Latin itu berarti educatum yang berasal dari kata dan doku. Berarti perkembangan dari luar, dari dalam, atau perkembangan dari sedikit menuju banyak. Sedangkan duko berarti sedang berkembang. Jadi dapat kita simpulkan dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwasanya pendidikan itu bisa juga disebut sebagai upaya guna mengembangkan kemampuan diri kita. Selanjutnya, pendidikan juga bisa diartikan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan kelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran. Bukan hanya itu saja, bukan hanya melalui bahan ajaran, tapi juga melalui penelitian serta pelatihan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia dalam KBBI, pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Pendidikan tersebut merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikan ialah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semuanya orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia yang nomor satu. Bakat dan ahli seseorang itu bisa akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan yang umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang. Sedangkan pendidikan bagi anak usia dini di situ agar menjadi pembentukan karakter anak tersebut bisa menjadi lebih baik atau lebih berkembang untuk masa depannya. Pendidikan bagi anak usia dini di situ dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang dilakukan tentulah memiliki dasar hukum, baik itu yang berasal dari dasar nakliyah maupun dasar akliyah. Begitu juga halnya dengan pelaksanaan pendidikan pada anak usia dini, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan usia di sini. Anak usia dini di sini dapat dibaca dalam firman Allah sebagai berikut. Wallahu akhrajakum min buyuti ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.
Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat kita pahami bahwa anak lahir dalam keadaan lemah dan tak berdaya dan tidak memiliki pengetahuan apapun. Akan tetapi, Allah membekali anak yang baru lahir tersebut dengan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Jadi itu maksud dari ayat tersebut. Selanjutnya atau yang kedua yaitu ekologis. Definisi dari ekologis di sini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi di sini dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Komponen yang terlibat dalam interaksi di sini dapat dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama yaitu biotik, yang kedua yaitu abiotik. Sistem ekologi di sini terbentuk dari kesatuan dan interaksi antar komponen penyusun ekosistem yang saling berhubungan satu sama lain. Analisis ekologi di sini digunakan oleh manusia untuk menciptakan lingkungan hidup berkelanjutan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan demi pengamanan dan juga kelestarian dan juga bagi kesejahteraan bersama. Dalam Al-Quran, adapun penyebaran ayat ekologi dengan berbagai konotasinya dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Pertama yaitu berkonotasi ekologi bumi. Ayatnya seperti ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pengertian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit merupakan air, lalu dengan itu dihubungkannya bumi setelah mati, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Di situ ini ayat yang berkonotasi ekologi bumi. Dalam hadis Nabi juga dijelaskan, yaitu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bihimatun illa kana lahu bihi sadaqatun muttafaqun ilaihi wa fi riwayatin Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun muslim yang menanam sebuah tanaman atau membudidayakan sebuah lahan pertanian. Kemudian diam-diam ada seekor burung, seorang manusia
atau seekor binatang ternak yang makan dari tanaman atau lahan pertanian tersebut, kecuali apa yang dimakan dari tanaman atau pertanian itu menjadi sedekah yang pahalanya kembali kepadanya. Hadis ini menceritakan tentang tanaman atau yang disebut hari ini dengan penghijauan. Dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kaum muslimin untuk pepohonan atau pertumbuhan itu untuk lingkungannya, untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pendekatan ekologi dibangun dari asumsi dasar ekologi perkembangan manusia, yakni menciptakan lingkungan yang memberi kesempatan dan kemudahan bagi individu untuk belajar, berkembang sebagai manusia. Ekologi berkembang adalah lingkungan belajar, yakni suatu wahana untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan interaksi dan transaksi dinamis antara individu anak didik dengan lingkungan dan segala perlengkapan yang harus dipelihara. Berangkat dari kesadaran akan pentingnya pengembangan karakter dan pendidikan Islam serta relevansi dengan pendekatan ekologis sebagai jalan alternatif dalam membangun budaya sekolah yang islami, maka diyakini bahwa perpaduan dari dua variabel tersebut diasumsikan akan mampu mengembangkan karakter Islam, seperti akan mengembangkan karakter Islam peserta didik, terutama itu untuk anak usia dini. Jadi, pendidikan ekologis bagi anak usia dini di situ adalah bagaimana kita membimbing atau mengajarkan anak agar menjaga kelestarian yang ada di lingkungannya. Misalnya memberikan dan memperindah halaman, seperti mengajari anak itu menanam pohon atau buah-buahan. Dalam firman Allah juga dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, yaitu tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan, itu mengharapkan akan terus dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Di situ sudah dijelaskan dalam ayat 56 tersebut. Lingkungan juga termasuk hal yang berpengaruh bagi pertumbuhan anak usia dini. Karena itu kita sebagai calon orang tua nanti, bagaimana cara agar si anak tidak masuk pada lingkungan yang nantinya itu memberikan dampak yang tidak baik. Yang karena dampak yang tidak baik itu, oleh karenanya kita tanamkan akhlakul karimah pada anak-anak kita dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak, seperti yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasanin. Nabi SAW bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anak-anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata kerama yang baik. Hadis di atas itu telah
menerangkan bahwa ilmu sangat berharga dan sangat berguna, apalagi bagi anak-anak yang masih dini, karena anak cepat tanggap, itu peka dan dalam meniru sesuatu tersebut, dalam meniru hal-hal yang mereka lihat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.